Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan saya Nanang Prakaan. Kali ini malam ini kita akan membahas masalah eh, proses biaya-biaya apa saja sih yang timbul pada waktu kita melakukan hibah atau waris. Jadi yang dimaksud dengan hibah itu adalah pemberian, diberikan hadiah. Sedangkan waris adalah kita dapat warisan dari orang tua. Tuh tadi kalau balik nama dari orang tua diwariskan ke anaknya, itu bisa melalui proses hibah. Nah, ini juga ada biayanya. Tuh, biayanya tetap ada. Jadi kalau misalkan ini ya diwariskan dari orang tua ke anaknya, diwariskan, nah nanti biayanya berapa. Kemudian kalau misalkan saya punya rumah tinggal, kemudian saya bahkan ke kakak saya kasihkan ke kakak saya. Misalnya omahku akeh, misalnya omahku akeh, amin ditunggu omahke, kakek no mbakku, kasihkan kakak saya satu, saya hibah boleh. Tuh ya, oke. Sekarang gini, terus waris. Berarti kalau waris gimana? Kalau waris itu berarti harus mengurus surat keterangan waris dulu sebelum melakukan proses waris atau hibah. Surat keterangan waris ini harus diurus dulu. Nah, syarat-syaratnya apa sih untuk mengurus surat keterangan waris? Pasti itu satu, fotokopi KTP dan KK pewaris. Kemudian akte kematian dari pewaris yang dilegalisir. Oke, kemudian apa? Fotokopi bukti nikah pewaris. Jadi data-data ini harus ada. Bukan cuma tiga ini aja, ada lagi, yaitu fotokopi akte kelahiran ahli waris. Kemudian fotokopi KTP dan KK ahli waris juga. Fotokopi KTP dua orang saksi. Kemudian pakai surat pengantar dari RT, RW, kemudian diajukan ke lurah, ke camat. Terus membuat surat pernyataan ahli waris yang bermaterai yang ditandatangani oleh semua ahli waris, saksi, lurah, camat, sampai kota. Tapi ini surat keterangan ahli waris ini mungkin antara kabupaten dan kota, antara kabupaten satu sama kabupaten lain, antara kota satu dan kota lain, ini nggak sama. Jadi kita dilihat dari peraturan dari masing-masing kabupaten. Kalau ini saya ambil contoh di kota Surabaya. Jadi di kota Surabaya itu kalau surat keterangan waris itu ya data-data inilah yang harus dibutuhkan untuk mengurus surat keterangan ahli waris. Kalau sudah ada surat keterangan ahli waris, nah baru ke notaris. Nah, ini surat keterangan ahli waris ini sekarang saya wariskan, diwariskan atau hibah. Nah, oke. Jadi kalau hibah itu tidak ada pajak penghasilan, karena nggak ada ini, nggak ada orang yang terima uang, nggak ada. Tapi yang diberi ada, yang diberi harus bayar BPH-TB. Berapa besarnya BPH-TB? Apakah sama dengan jual beli biasa? Oh, beda. Yang beda apanya? Yang beda nanti di NPO, NPOP, TKP, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Itu berbeda antara hibah dan jual beli biasa. Berapa biayanya? Jadi gini, BPH-TB ini kan pasti dibebankan ke ahli warisnya ya kan? Ahli warisnya besarannya tetap sama 5%, tetap sama 5%. 5% dari mana? 5% dari yang ditetapkan oleh Pemda setempat, ya kan?
dari Dispenda atau Badan Pengelola Pajak Daerah, ya pokoknya itulah, itu ditetapkan oleh pemerintah setempat. Misalkan kita kasih contoh, nilai jual rumahnya ditetapkan Dispenda 500 juta. Oke. NPO PTKP-nya di daerah tersebut ditetapkan adalah 400 juta. BPATB-nya berapa? Ya, di 500 juta dikurangi 400 juta dikalikan 5%. Nah, 100 juta kali 5%, 5 juta. Jadi BPATB yang dibayar 5 juta. Jadi untuk BPATB proses hibah itu lebih murah. Kenapa? Karena NPO PTKP-nya lebih besar. Kalau jual beli biasa NPOP-nya 75 juta, kalau hibah NPO PTKP-nya 400 juta. Itulah yang membedakan. Jadi kalau waris karena nggak ada yang dapat uang, nggak ada yang berarti nggak ada pajak penghasilan. Karena ada yang diberi hak atas tanah dan bangunan, nah, itu yang membayar BPATB-nya. Besarannya berapa? Ya pasti beda dengan yang jual beli. Nah, itu tadi tetap 5% tetap, cuma NPO PTKP-nya yang beda. Ini di masing-masing daerah nggak sama NPO PTKP-nya. Oke? Nah, setelah itu apa? Biaya apa? Biaya notaris. Biaya notaris sama kayak di video saya yang kemarin, atau saya terangkan lagi lah. Jadi biaya notarisnya berapa? Biaya notaris dibebankan ke yang pasti ahli waris, karena dia yang terima. Nggak mungkin yang pewaris, kan pewarisnya sudah meninggal. Jadi yang ahli waris. Oke. Besarannya berapa? Besarannya menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, yaitu kalau yang diwariskan transaksinya 100 juta ya 2,5%. Kalau 100 sampai 1 miliar 1,5%. Kalau di atas 1 miliar 1%. Contohnya gimana? Ya, kasih contoh ya. Misalkan nilai jual rumahnya 500 juta, biaya notarisnya ya 1,5% kali 500 juta, ya kurang lebih 7,5% lah. Ya nanti bisa nego-nego sedikit lah, gitu, terserah lah. Oke, itu tadi pelajaran sejenak mengenai masalah biaya-biaya yang timbul proses waris atau hibah. Jadi kalau bapak-bapak ada yang kurang paham, kurang ngerti, bisa chat di kolom komentar, insya Allah nanti akan saya jawab. Oke, pelajaran kali ini cukup di sini saja panduan-panduannya. Semoga ini semua bermanfaat bagi bapak-bapak, ibu-ibu, atau rekan-rekan atau teman-teman. Semoga bermanfaat. Yes. Meskipun ilmu didik, bagi-bagi ilmu lah. Yes, nanti kalau misalkan ada yang kurang benar dari saya, ya mohon saya kasih saran lah, kasih kritikan, nggak apa-apa, kita saling belajar. Oke, sementara itu dulu dari kami. Saya Nanang Belerkaan, tetap di channel kami, channel UKM Kampung, kreativitas tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.